Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan melakukan praktek getaran yang kita lakukan menggunakan website dari PET, dan praktek ini kita lakukan secara virtual. Materi ini adalah untuk praktek pelajaran fisika SMA kelas 10. Praktek ini bertujuan yang pertama, untuk mengamati dan menghitung periode pada sebuah pendulum. Yang kedua, untuk mengamati dan menghitung frekuensi pada sebuah pendulum. Sebelum memasuki alat dan bahan, kita buka terlebih dahulu websitenya. Kita kopikan alamat yang ada di deskripsi dan kita paste. Kemudian kita tunggu sampai keluar pendulum lab. Kemudian kita pilih menu lab. Dan setelah itu kita melakukan pengaturannya. Kita buat gravitasinya adalah 10. Kemudian setelah melakukan ini semua, jangan lupa untuk penggarisnya kita pasang. Stopwatchnya kita juga gunakan. Setelah semuanya terpasang seperti ini, kita bisa masuk kepada alat dan bahan. Berarti alat yang kita gunakan yang pertama adalah penggaris. Kemudian yang kedua adalah stopwatch. Yang ketiga ini untuk menghitung derajatnya, berarti kita bisa menggunakan busur derajat. Masa kita biarkan tetap 1. Untuk panjang tali, ya kita sesuai dengan cara kerjanya. Yang pertama kita menggunakan panjang tali 25 cm. Berarti kita pendekkan panjang talinya ini, kita jadikan 25 cm. Di panjang tali yang kita gunakan adalah 25, 50, dan 75. Kemudian untuk sudutnya yang kita gunakan adalah 45 dan 60. Kita mulai dulu dari 45, kita arahkan seperti ini. Kemudian tombol stopwatchnya kita siapkan. Sebelum memulainya, saya akan mengingatkan untuk 1 kali getaran itu berarti gerakan dari posisi awal kembali lagi ke posisi awal. Ini saya akan contohkan menggunakan slow motion untuk 1 kali getaran. 1, 2, 3. Stop. Nah, berarti ketika melakukan 1 kali getaran didapatkan 1,04 detik. Untuk praktik kali ini kita akan melakukan 10 kali getaran. Bukan 1 kali getaran, tetapi 10 kali getaran. Maka cara yang sama kita akan lakukan. Kita nolkan dulu stopwatchnya, kemudian kita tekan tombol play. Kita paskan lagi sudutnya 45 derajat dengan panjang tali 25 cm. Kita akan lakukan 10 kali getaran. Kita akan mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, kita dapatkan 10 kali getaran adalah waktunya 10,33. 10,33. Kita juga bisa ya untuk melakukan yang 60 derajat. Kita geser terlebih dahulu sudutnya 60 derajat. Stopwatchnya kita nolkan lagi, kita tekan tombol play untuk mempersiapkan stopwatchnya. Kemudian kita juga lakukan sama 10 kali getaran. Kita buat normal terlebih dahulu. Baik, kita akan mulai 10 kali getaran dengan sudut 60 derajat. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, didapatkan dengan sudut 60 derajat, didapatkan waktunya adalah 10,65. Ya, lakukan juga hal yang sama untuk panjang tali 50 cm. Lakukan
dengan panjang 0,5 meter atau 50 cm. Juga sama, kita mulai dari 45 derajat dan lakukan cara yang sama. Lakukan cara yang sama untuk hal panjang tali 50 cm, sudutnya 60 derajat dan 10 kali getaran. Juga hal yang sama pada panjang tali 75 cm dengan banyak getaran 10 kali dan panjang atau sudut simpangannya adalah 45 dan 60 derajat. Untuk waktunya silakan Anda melakukan percobaan sendiri. Tolong untuk tidak melakukan percobaannya sesuai dengan waktu yang sudah tersedia ini, silakan Anda lakukan praktek sendiri dan silakan Anda hitung waktunya. Tidak mengikuti apa yang sudah saya lakukan. Nah, kemudian kita masuk kepada cara menghitungnya. Berdasarkan hasil waktu yang kita dapatkan, kita bisa mencari periode dengan menggunakan rumusan T sama dengan T kecil per N. T periode adalah T besar, kemudian T kecil adalah waktu, dan N adalah jumlah getaran atau banyaknya getaran. Kemudian T yang berikutnya yaitu adalah periode sama dengan 2pi akar L per G. L itu adalah panjang tali dan G adalah percepatan gravitasi. Panjang talinya kita gunakan sesuai yang ada di sini adalah 0,25 cm. Sentimeternya kita ubah ke meter, sehingga menjadikan panjang talinya adalah 0,25 meter. Nah, untuk panjang tali semua diubah ke dalam meter untuk kita mendapatkan periodenya. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Maka untuk yang pertama T1 itu berarti sama dengan ini, kita dapatkan 10,33 dibagi 10, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 1,033 second. Nah, bagaimana untuk mendapatkan T2 nya? T2 nya kita dapatkan dari 2pi akar L per G. 2pi akar L per G. L nya adalah 25 per G. Berarti di sini 2 dikalikan 3,14, kita pakai 3,14 untuk P nya. Kemudian kita gunakan akar L per G. Akar L per G. L nya kita pakai yaitu 0,25 dibagi G nya 10. Nah, silakan nanti kalian hitung hasilnya T2 nya berapa. Silakan Anda masukkan sehingga didapatkan T1 dan T2. Untuk frekuensi kita menggunakan adalah N nya sebanyak 10 dibagi waktunya adalah 10,3. Maka silakan Anda hitung hasilnya berapa, seperti itu. Nah, silakan Anda lakukan ini semua ya, dan Anda hitung T1, T2 dan frekuensinya. Setelah kita isi semua data yang ada di sini, maka silakan Anda menjawab apakah periode dan frekuensi itu dipengaruhi oleh sudut simpangan yang kita gunakan di sini adalah sudut simpangannya 45 dan 60 derajat. Jelaskan alasan Anda. Kemudian yang kedua, apakah nilai periode dan frekuensi itu dipengaruhi oleh panjang tali. Di sini kita menggunakan panjang talinya adalah 25, 50, dan 75 cm. Kemudian yang ketiga, apakah nilai periode T1 yang menggunakan rumusan T dibagi N itu sama dengan T2 yang menggunakan rumusan 2pi akar L per G. Jadi nilai yang ada di T1 ini Anda bandingkan dengan nilai yang ada di T2 ini. Apakah hasilnya sama ataukah hasilnya berbeda? Jika Anda mendapatkan hasil yang berbeda, silakan Anda jelaskan alasan Anda. Jika hasilnya sama, silakan Anda jelaskan juga alasannya. Nah, untuk praktek hari ini yang Anda perlu kerjakan dan Anda tulis ulang itu adalah nomor 2, nomor 5, dan nomor 6. Sekali lagi, nomor 2,
5, dan 6. Ini silakan Anda tuliskan pada gambar jawaban Anda dan silakan Anda kirim. Baik, sekian dulu dari video pembelajaran tentang praktek getaran. Jika Anda menanyakan, silakan Anda tuliskan komentar. Jika Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan Anda subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya tentang fisika. Dan silakan Anda bagikan untuk teman-teman Anda yang belum menyaksikan video ini. Terima kasih, selamat belajar, dan salam sejahtera untuk kita semua.